Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita kembali mengaji kitab Ihsaul Ulum karya Abi Nasr Al-Farabi, yang di pertemuan ketiga ini kita akan membahas derivasi linguistik, ya, kelanjutan dari pertemuan kemarin, cuman sekarang lebih spesifik lagi, yaitu turunan-turunan dari ilmu bahasa, ya. Sebelum kita mulai, oh ya, ini di pembahasannya agak cukup panjang nih, ya, paling tidak dari halaman 19 sampai 25. Saya berharap sih ini satu pertemuan selesai saja, makanya saya akan baca agak cepat, ya. Karena paling tidak sepertinya sih kalian sudah mempelajarinya di pesantren, ya. Saya akan baca agak cepat, saya terjemahkan secara maknawi saja, saya terangkan paling beberapa hal saja secara singkat juga. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, yaitu Abu Nasr Al-Farabi, juga untuk guru kita muassis Hadal Ma'had Kiai Haji Abdurrahman Wahid, serta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatihah untuk orang tua kita, kerabat kita, saudara-saudari kita, dzurriyyah kita, pasangan kita, semua orang yang menyayangi kita, sahabat-sahabat kita. Lalallah ayaghfira dzunubana wa yarzuqna bi hayatin sa'idatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi enggak perlu dengar nih. Selanjutnya, maaf. Karena ini 17 Agustus, ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka mohon ziyadah Fatihah untuk seluruh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga seluruh pejuang tersebut, ya, mendapatkan tempat yang damai di alam keabadian. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin. Halaman 19, ya. Wa ilmul lisani, dan linguistik, ya, ilmu bahasa, inda kulli ummatin, menurut semua masyarakat, ya, semua umat manusia. Ini validnya klaimnya Al-Farabi semacam itu. Yang qasimu, terbagi menjadi sab'ata azza udma, terbagi menjadi 7 bagian besar, ya. Linguistik menurut Al-Farabi itu terbagi menjadi 7. Ilmul alfadil mufradati, pertama ilmu kata-kata tunggal, ya, ilmu bahasa yang membahas kata-kata tunggal. Wa ilmul alfadil murakkabati, dan ilmu tentang kata-kata yang terangkai, ya, kalimat, ya, ilmu tentang kalimat. Wa ilmul qawanin al-alfadi indama takunu mufradatan, ilmu kanun kata-kata ketika tunggal, ya, aturan tentang kata-kata yang tunggal. Tadi hanya kata-kata tunggal, ini kanunnya, ya, kanun kata-kata tunggal. Wa qawanin al-alfad
Wa qawanin al-alfadi indama turukiba, ya. Kanun kata-kata ketika dirangkai. Ya, ini yang ke 1 2 3 4. Yang keempat, kanun tentang kalimat. Jadi ilmu tentang kata, ilmu tentang kalimat. Ilmu tentang aturan kata tunggal, ilmu tentang kanun atau aturan kalimat, ya. Keempat. Yang kelima, qawanin tashihil kitabah. Kanun tentang perbaikan tulisan, ya. Ilmu bahasa yang terkait dengan cara menulis. Wa qawanin tashihil qiraah. Kanun untuk memperbaiki bacaan, ya, ilmu cara membaca, ya. Jadi kata, kalimat, kanun kata, kanun kalimat, cara menulis, cara membaca. Yang ketujuh, wa qawanin tashihil asy'ar. Ilmu tentang kanun memperbaiki syair, ya, ilmu tentang sastra ini, syair-syair, ya, sastra. Dia ada 7, ya. Ilmu tentang kata, ilmu tentang kalimat, ilmu aturan tentang kata, ilmu aturan tentang kalimat, ilmu tentang cara menulis, ilmu tentang cara membaca, yang terakhir ilmu tentang syair. Oke. Sekarang satu persatu. Wa ilmul alfadil mufradati adalah, adapun ilmu kata-kata tunggal yang bermakna, yahtawi ala ilmin ma, terdiri dari pengetahuan tentang sesuatu, ya dulu alaihi lafdotan, ilmu tentang sesuatu yang ditunjuk kata per kata, ya. Minal alfadil mufradati, dari kata-kata tunggal adalati yang bermakna ala ajnasil asya, tentang jenis-jenis sesuatu. Wa anwa'iha, dan genre sesuatu. Wa hifdiha, dan mengingat atau menghafal sesuatu. Wa riwayatiha, dan menyampaikan atau mengkomunikasikan sesuatu. Kulliha, seluruhnya. Al-khosu, al-lafdu al-khosu bidzalikal lisan, yaitu kata-kata yang khusus menurut bahasa tersebut. Wadakhilu fihi, dan kata-kata serapan, ya, dakhil itu yang masuk ke dalam bahasa itu. Wal gharibu minhu, dan kata-kata yang asing, ya, gharib itu asing. Wal masyhur inda jami'ihim, dan kata-kata yang populer menurut semua orang, ya. Ini jenis ilmu bahasa yang pertama adalah ilmu tentang kata-kata, ya. Yang dibahas adalah makna dari kata-kata itu yang menunjuk kepada jenis atau genre sesuatu, ya. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa jenis itu makna menyeluruh, ya. Nau, ya. Nau itu makna menyeluruh yang mencakup berbagai genre. Kalau genre, ya, nau itu makna menyeluruh yang menyelarasi hal-hal individual. Ada ini nggak, Mas? Saya ngulang yang kemarin. Aduh. Ya, oke, makasih. Ilmu tentang kata, ya, tentang kata tunggal. Ini ilmu tentang kata tunggal, yang mana kata tunggal itu menunjukkan kepada dua hal utamanya, ya. Karena yang hifdzuha wa itu, oke, ini pertama menunjuk tentang jenis, ya, dan tentang genre, ya. Genre itu adalah universalitas yang menunjukkan yang mencakup partikularitas, ya. Universalitas yang mencakup, ini kalau bahasa filsafat itu, yang mencakup berbagai partikularitas. Partikularitas, ya. Ini genre, ya.
Seperti contohnya paling mudah manusia, kemana sudah saya contohkan ya. Manusia itu adalah genre, now. Mencakup kita semua, ya kan? Kita kan partikular nih, partikular saya, Mas Faik, Mas Fawaid, Mas Agus ya, Mas Fawad, Fahad ya, Fauzan ini sama siapa? Mas Umam, Danis, Mas Arman ya, Arman ya benar ya, Mas Arman. Nah ini kan kita semua partikularitas, tapi kemudian kita itu menyatu dalam universalia yang disebut dengan now, genre. Sementara jenis itu adalah universalitas yang mencakup berbagai genre. Ya, ini jinsun. Ini jinsunnya hati-hati ya. Jinsun itu kalau kadang maknanya kan banyak ya. Jinsun itu arti lainnya adalah seks, ini bukan. Jins di sini maksudnya adalah jenis ya. Itu universalitas yang mencakup berbagai genre. Nah, kalau ini apa? Contohnya manusia. Kalau di sini contohnya adalah binatang, ya kan? Contohnya gitu. Binatang bisa mencakup kita manusia sebagai makhluk hidup lebih dekatnya ke binatang, ya kan? Binatang. Nah, tapi kata binatang ini bisa mencakup hal-hal yang tidak berakal juga kan? Dari mulai semut, kera, gajah, dinosaurus dan seterusnya. Nah, itu tadi. Nah, kata tunggal itu membahas soal jenis dan now dan bagaimana cara menghafalnya serta bagaimana cara mengkomunikasikannya. Ya, oke. Kemudian yang dibahas di sini adalah al-khos bidzalikal lisan. Ya, yang dibahas oleh ini adalah kata-kata yang khusus bagi satu bahasa atau kata-kata serapan. Serapan itu apa? Dari bahasa asing kan? Wal gharib atau kata-kata yang asing. Wal masyhur atau kata-kata yang populer. Di bahasa Indonesia apa misalnya? Yang asli bahasa Indonesia apa ya? Saya kita ngomong buku. Buku itu bahasa apa? Inggris. Dari books ya kan? Berarti apa ini? Ad-dakhil ini. Ya kan? Apa misalnya? Kertas. Bahasa Indonesia bukan? Kirtosun bahasa Arab, ya kan? Makan. Apa? Makan. Indonesia. Oh, Indonesia makan, ya kan? Karena makan di bahasa Arab ini ya tempat. Oke. Makan bahasa Indonesia itu host, ya kan? Salah satu yang host Indonesia itu kalau kalian melihat kamus bahasa Inggris ya, Oxford English Dictionary ya, yang sampai puluhan jilid tuh. Salah satu kontribusi Indonesia dalam kata-kata yang khas itu apa? Amok, ngamuk, ngamuk itu kata khas Indonesia. Amok. Oke. Kasihan betul Indonesia kontribusinya amok. Horib ya, kayak di bahasa apa? Ada kamus Gharaib Al-Qur'an ya kan? Kata-kata asing di Al-Qur'an juga ada ad-dakhil tuh kan. Al-masyhur, ada yang masyhur. Di bahasa Arab juga banyak ad-dakhil ya. Kayak misalnya apa? Ibrahim itu sebenarnya kan bukan bahasa Arab itu. Abraham itu bukan. Banyak nama-nama itu sebenarnya bukan. Kalau Muhammad benar bahasa Arab tuh ya, dari Ahmad. Oke. Artinya ini kalau di bahasa sekarang apa? Ilmu apa kira-kira? Ilmu tentang kata tunggal yang modelnya kayak tadi. Dakhil, ilmu yang khusus, kata-kata yang khusus. Ini apa? Etimologi. Ya. Ini sumbernya dari mana kata-kata ini, gitu loh, ya kan? Demokrasi, biasanya gitu kan? Kita nulis skripsi kan gitu kan? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratien, ya kan? Demos dan kratien kan situ. Nah itu etimologi. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua itu ilmu muraqabah, ilmu al-lafadz al-muraqabah. Ilmu tentang kalimat-kalimat yang terangkai, kata-kata yang terangkai, ya. Rangkaian kata, ilmu rangkaian kata. Ini yang kedua. Wa huwa ilmul aqawil
allati tusadifu muraqabatan ingdatil kal ummati. Wa huwa ilmu al-alfat al-muraqabah, itu ada ilmu al-aqawil, ilmu tentang pernyataan-pernyataan, wacana-wacana. Allati tusadifu, yang menghampiri, muraqabatan dalam kondisi rangkai, ingdatil kal ummah, pada suatu masyarakat. Wahyallati, rangkaian pernyataan itu alati sonnafaha khutobauhum, yang dibuat oleh para orator masyarakat itu, wa syu'arauhum, dan para penyairnya, ya, wa nataqa biha bulaghauhum, ya, dan yang mengucapkannya adalah para pakar bahasa suatu kaum itu, wa fusohauhum, dan orang-orang yang fasih, ya, yang bulogha dan fasha bersama, ya, orang-orang yang pandai berbahasa intinya. Al-masyhuruna indahum, yang terkenal dia di kalangan masyarakat itu. Wa riwayatiha, ilmu riwayatiha, cara untuk menyampaikan kalimat yang terangkai itu, ya, rangkaian kata itu. Wa hifdhiha, cara untuk menjaga atau menghafalkannya. Tiwalan kanat, baik pernyataan tadi, rangkaian kata tadi itu panjang, au kisoron, atau pendek. Mauzunatan, berima, kanat, ada aqawil, ya, pernyataan tadi, au kanat ghairu mauzunatan, atau tidak berima. Ini yang kedua adalah membahas rangkaian kata yang dibuat oleh para sastrawan, orator, dan pakar bahasa, baik pendek atau panjang, berima atau tidak berima. Berarti apa? Ilmu apa? Yang kedua, sastra, ya. Jadi kalau yang pertama tadi ini linguistik, ya, linguistik 7 linguistik, ya. Yang satu adalah etimologi, ya. Yang kedua adalah sastra, ya. Tadi kan berima atau tidak berima, itu artinya apa? Kalau ini prosa atau puisi, ya kan? Terbagi menjadi tiwalan au kisoron, panjang atau pendek, ya. Ini ada prosa atau puisi, ya. Oke, kita lanjut aja biar cepet nih. Ilmu qawanin al-alfadil mufradah, ya. Ini yang ketiga, ilmu tentang kanun-kanun kata-kata tunggal, ya. Wa ilmu qawaninal alfadil mufradah, ilmu kanun-kanun kata-kata tunggal, yufahisu awalan, pertama-tama meneliti fil hurufil mu'jamati, tentang huruf-huruf alfabetik, ya, hijaiyah, ya. An adadiha, jumlahnya, ya, tentang jumlah huruf-huruf. Huruf ada berapa nih? Saya bahasa Indonesia hurufnya ada berapa? 26, ya. Bahasa Arab itu berapa? 27 atau 28? 28, ya, 28, ya. Wa min aina kharaja kullu wahidin minha, dan dari mana masing-masing dari huruf itu muncul fi alat tasfid, di alat untuk bersuara, ya kan, kayak kita belajar itu kan, ain, ya kan, gitu kan, hamzah, ain, ya kan, gitu kan, ha, kho, ha, he, nah gitu kan, ha itu agak lupa saya dulu, letak-letaknya kan ada kan, gitu kan, nah itu min ain kharaja, ada yang kol-kolah, dilak-lakan, gitu kan, ada yang di ini kan, ain, oh itu bob, ya kan, bob itu dulu latihannya Allah, ya kan, dulu nggak tahu kalian Mas Denis diajarin itu nggak, bisa ngomong Allah nggak? Allah itu cara gini, Allah, jadi lidah ditaruh di atas langit-langit, lepasin Allah. Allah. Jadi jangan kayak ustadz terkenal tapi Allah, ada ya? Ada ustadz terkenal tuh kan? Wah, tapi Allah. Ya kan? Allah. Allah. Ya kan? Walau boleh coba.
Allah itu ya kan Allah itu kan wah itu sampai Allah itu biasanya dulu sampai apa ludah kemana-mana itu kan Allah. Bahkan ada beberapa pesantren tuh kan di yang ngajarin sampai berbulan-bulan agar kita Fatihahnya fasih ya kan. Nah itu tadi ini ya min aina kharaja ya. Ini sebenarnya kalian udah nggak perlu belajar kayak ini, udah selesai seharusnya kalian ya. Wa anil musawwad minha wa ghairul musawwad. Mana huruf yang bisa berbunyi dan mana yang tidak. Mungkin kalau di bahasa kita mana huruf vokal, mana huruf konsonan, ya kan? Wa amma yataraqabu minha fi dzalikal lisan, wa amma la yataraqab. Mana huruf-huruf yang bisa tersusun dan mana huruf-huruf yang tidak tersusun, misalnya gitu. Ada yang bisa dikaitkan, ada yang tidak, ya kan? Kayak misalnya kita, bahasa kita huruf konsonan itu kan paling banter 2 ya, maksimal 3 itu pun sulit bacanya ya. Saya gini nih, kan paling banter kan pra ya kan, lebih dari 2 nah nggak susah kan? Misalnya ini sebenarnya Graha, bener kan gini ya? Graha itu tulisan gini, Graha kan gini guys. Dulu Pak. Kalau nggak salah ada hanya nih. Oh. Nggak tahu lah. Pokoknya ada satu-satunya bahasa Indonesia yang pakai apa namanya? Pakai 3 itu Graha gitu. Tapi Gra yang pertamanya itu tanpa ini, tanpa gini kalau nggak salah ya. Gini kalau nggak salah tulisan ya. Iya Pak. Ini nih. Nih tulisannya gini nih. Nah, ini nih. Graha, ya kan? Tapi tulisannya gini, GRH. Ini setahu saya satu-satunya tulisan di bahasa Indonesia yang 3 kata 3 huruf konsonan bersatu dan itu bacanya pun susah. Kita biasanya bacanya Graha. Karena kalau ditambah A di sini, Mas, artinya beda loh. Tahu nggak? Kalau ini artinya apa? Ini kalau kayak ini. Apa? Yang mana? Yang gedung yang mana? Nggak tahu. Ada huruf A-nya. Yang ini gedung, Mas. Yang benar. Yang bawah apa? Buaya. Iya. Buaya. Iya. Coba cek lagi dah. Tapi setahu saya gitu. Yang benar adalah Graha tapi tanpa A. Jadi kalau ada itu artinya buaya. Oke. Ini ya. Kam aksaru ma turukiba tadi kan. Berapa banyak, maaf. Apa tadi? An aqalli ma yataraqabu minha. Hatta hadatsa anha lafdhatun dalatun. An aqalli ma yataraqabu minha. Batas minimal huruf yang bisa disusun hatta hadatsa anha lafdhatun dalah, sampai terbentuk suatu kata. Berapa huruf untuk membentuk satu kata? Berapa di bahasa Indonesia berapa? Minimal 2 ya kan? 1 huruf mungkin nggak? Paling bahasa prokem ya. Q gini apa? AQ ya. Tapi kan pada dasarnya kalau bakunya paling banter kan 2 ya. Oke. Di Indonesia minimal 2. Di bahasa Arab 1 bisa. Wow aja udah bisa kan? Wa bisa ya kan? Bisa itu wow ya kan? Wow dan. Oke. Wa kam aktsaru ma turukiba udah. Wa anil hurufid dzatiyah, dan huruf-huruf unik ya. Allati la tatabaddalu, yang tidak diubah fi binyatil lafzi, dalam struktur kata, indalawahikil al-alfaz, ketika menyertai kata-kata, min tasniyatin wa jam'in, dari kata tunggal, kata ganda tasniyah, wa jam'in, kata jamak, wa tadkirin, kata maskulin ya, wa ta'nitsin, kata feminin ya, wa istiqaq, dan kata-kata derivatif ya, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Nah, ini kata-kata yang mabni ya, huruf-huruf yang mabni itu apa? Tidak berubah ya kan? Misalnya apa? Ini agak ini harus banyak penjelasan, emang ini bisa selesai nggak ini? Huruf-huruf yang mabni itu ya nggak berubah. Misalnya
muslimun, ya kan? Muslimani, ya kan? Muslimuna, ya kan? Atau ini muslimaini atau muslimina, ya kan? Ini loh, maksudnya ini nih yang mabni nih, ya kan? Kalau tapi ini sebenarnya nggak mabni amat ya. Kalau ini nggak mabni ya. Yang mabni itu misalnya apa? Aklamun misalnya ya. Aklamun, kolamun, aklamun misalnya. Nah, ini mabni ya, nggak berubah ya. Misalnya ininya mau nggak mau ya. Oke. Ini kalau jelasin satu persatu harus dikasih contoh ya. Nggak selesai nanti. Wanil hurufi, dan tentang huruf-huruf allati yang mana biha dengan huruf-huruf itu tuqasul alfadu, kata-kata bisa diperbandingkan indal lawahid ketika ada yang menyertainya. Wanil huruf, dan huruf-huruf allati tandaghimu, yang melebur indama tatalaqa, ketika bertemu, ya kan? Ada huruf-huruf yang bisa ini kan bisa memperbandingkan kan? Mani, nah ini pasti dua, ya kan? Muna pasti jama, gitu kan? Itu yukosu. Kalau yang ketiga ini huruf-huruf yang tandaghimu, yang idgham kalau bertemu, apa misalnya? Guru ngaji di sini siapa? Soalnya apa mas? Yang idgham, yang melebur. Wawunun apa? Lam sama ro, ya kan? Nah, ya kan? Maksudnya dua huruf kalau ketemu maka huruf yang satu melebur masuk ke hukum, ya kan? Waqul rabbi ighfir warham, ya kan? Waqul rabbi, ya kan? Ini kul rabbi, ya kan? Sebenarnya kan waqul rabbi, tapi karena lam dan ro jadinya apa? Waqur, ya kan? Lam jadi baca ro, ya kan? Ini jadinya ro. Itu. Ini aturan-aturan kayak gitu. Apalagi misalnya mir robbi, nah ya, min dan ro, ya kan? Mim dan ro, nunnya jadi ro, ya kan? Oke. Al huruf allati tandaghimu inda matatalaqa. Apa kira-kira apa ini? Ilmu apa ini? Ini kalau di catatan ini ada ilmu fiqh lughah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris fiqh lughah itu filologi, tapi saya nggak sepakat itu. Ilmu tentang kata apa sih, saya akhirnya apa nih? Yang jelas ini kalau di bahasa Arab disebut, ini ilmu yang kedua ini disebut dengan membahas tentang huruf-huruf gitu ya. Itu adalah fikih lughah kalau bahasa Arab. Atau di Indonesia, bahasa Indonesia, kalian ada yang kuliahnya bahasa Indonesia nggak? Nggak ada ya? Ada itu teman saya yang sampai S2 bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutin aja. Ini masih bagian dari ini. Tumamim ba'di hada. Kemudian setelah itu ya, setelah fikih lughah tadi, yu'ti qawaninu, kanun tadi ya, memberikan amtilatal alfadil mufradah, contoh-contoh kata-kata tunggal. Wa yumayyizu, dan membedakan bainal halatil ula, dan membedakan antara kondisi pertama allati laisat hiya mustaqatan min ansy', yang tidak merupakan derivasi dari sesuatu yang lain, wa bainama hiya mustaqah, dan kata-kata yang derivatif dari yang lain. Mustaq wa ghairu mustaq ya bahasa. Oke, saya baca aja dulu, nanti baru saya jelasin ini apa, ilmu apa. Wa yu'ti amthilata asnafil alfat, dan kanun tadi memberikan contoh-contoh golongan kata-kata al-mustaqah ya, yang derivatif. Derivatif itu kan apa? Berasal dari kata-kata yang lain, ya kan? Misalnya apa? Fa'ala, misalnya apa? Kitabun ya, berasal dari kataba, misalnya gitu kan? Misalnya kitab berasal dari kataba, derivatif itu berarti kan? Bahasa Arab yang tanpa derivatif apa mas? Gak ada asal usulnya. Ghairu mustaqah. Ala ghairu mustaqah ya. Ibrahim juga nggak ada ya. Nama orang itu rata-rata nggak ya. Kalau misalnya Muhammad kan berasal dari Hamidah ya kan, itu mustaq. Tapi Ibrahim itu nggak, itu kan nggak ada kan bahasa serapan ya, dakhil ya. Ya oke. Oke, contoh mustaq wa ghairu mustaq.
Wa yumayyizu bainal hal al-ula, dan membandingkan dan membedakan antara kondisi pertama wa baina ma hiya minha masadir, dengan sesuatu yang merupakan masdar. Masdar itu bahasa Indonesia apa? Kata benda yang terbuat dari kata kerja. Apa bahasa Indonesia apa? Bahasa Inggrisnya gerund. Gerund ya, bahasa Inggrisnya gerund ya. Masdar. Wa hiya allati minha, masdar atau gerund bahasa Inggrisnya ya. Allati minha, yang darinya yu'lamul kalimu, diketahui kalim. Kalim itu fi'il ya. Kata kerja di bahasa Arab minimal itu salah satunya kan aslul fi'li itu kan menurut ilmu shorof itu kan bukan sekedar fi'il madi kan, ada yang menyatakan masdar kan. Nah, ya. Ini pendapat yang kedua ini. Jadi asal kata itu bukan dari fi'il masdar. Nah ini ya. Allati minha yu'lamul kalim. Kalim di sini fi'il ya. Amma laisa bimasdar, dari sesuatu yang bukan masdar. Wa kaifa tahayyarul masadiru, bagaimana masdar itu, jeren itu berubah hatta tasiro kalaman, sampai membuat kalam di sini adalah fi'il. Bagaimana masdar berubah menjadi fi'il ya. Menjadi kata yaktubu, menulis. Yaktubu kata kerja kan? Katban masdarnya ya kan. Tapi kemudian ketika bagaimana cara mengubahnya? Nah, ini kan. Jadi uktub, tulislah, la taktub, nahi, jangan tulis. Wa majana sadalika, dan yang sejenis itu fi asnafi kamiyatiha, dari golongan-golongan kuantitatif kata kerja itu. Wa ya ats-tsulatsiyah war rubaiyah, yaitu kata yang terdiri dari 3 huruf tsulasi, atau rubaiyah, atau terdiri dari kata yang terdiri dari 4 huruf, ya kan, bahasa Arab gitu ya. Kalau fa'ala yafulu, oke, 3 fa'ala. Yang rubaiyah apa contohnya Mas? Afala. Kalau yang ini dafroja. Oh ya, ini ya biziyadah ya. Tapi intinya 3 ya. Ya, adkhala misalnya gitu ya. Adkhala, memasukkan. Dakhala masuk, adkhala menjadi memasukkan. Oke, ya. Rubai. Wa ma huwa aktsaru minha, dan yang lebih daripada rubai, yang humasi apa contohnya? Dahroja ya. Dahroja ya kan? Ini wes kita mengingat ilmu-ilmu zaman pesantren. Kerjain sama Al-Farabi ini. Wal mudha'af anha, dan kata yang mudha'af itu ganda. Fa'ala atau madda ya kan, dalnya 2 itu kan, madda itu mudha'af ya. Ada 2 huruf dalam satu kata yang beruntut kalau bahasa Arab. Wa ghairul mudha'af ya, yang tidak ya seperti tadi ya, kataba ghairul mudha'af. Wa fi kaifiyatiha, dan di dalam di dalam kaifiyatiha, kaifiyah di sini artinya adalah kualitasnya. Wa hiya as-shahih minha wal mu'tal kan, kata yang sahih, mu'tal. Kalau mu'tal itu kan ada hamzah, ya dan waw ya kan. Misalnya apa? Jaro yajri ya kan, itu mu'tal ya. Sona yasunu ya kan. Ya dan kawan-kawan lah. Sementara yang sahih seperti tadi kataba ya kan. Wa yu'arifu, dan ilmu tadi memberitahu tentang kaifa yakunu dzalika, bagaimana kata kerja itu inda tadkir wa ta'nis, ketika mudzakkar dan muannas, wa tatniyah wal jama', ketika ganda dan jama', wa fi wujuhil kalim, dan wajah-wajah kata kerja. Wujuh di sini artinya adalah nanti domir, maksudnya adalah kata ganti ya. Wa fi azmaniha jami'an, dan tentang waktu-waktunya keseluruhannya. Wal wujuhu, adapun wujuh ya, wajah-wajah kata kerja itu ana, saya, wa anta, kamu, dzaka, itu, wa huwa, dia ya kan. Tadi kan wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya kan. Fa'ala fa'alu, fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma, fa'altum fa'alti, fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Saya nggak perlu nanya Mas Arman ya. Dan ini tahu bahasa fa'ala tak Mas? Fa'ala ya fa'alu fa'alan. Oh, oke lah ya.
jangan lanjutin, bahaya. Oke. Bahasa gitu-gituan lah. Tadi kalau fa'ala yaf'ul dan seterusnya. Tsumma yufahisu, kemudian kanun tadi meneliti anil alfat, tentang kata-kata allati asara nutqu biha, yang sulit untuk disebutkan, ya kan? Diucapkan. Awwala ma wudi'at, di permulaan pembentukannya. Fahuyirat, maka kata-kata itu diubah hatta sahulan nutqu biha, sehingga mudah untuk diucapkan. Itu loh kalau di i'lal tuh kan. Gulibatil apa liftikol gitu kan. Misalnya apa ya? Di Eropa Pak, yang diubah-ubah kemudian karena liftikol, karena gitu. Sona itu. Oh ya, sona asluhu soana. Gulibati ala wasdi fa'ala. Gulibatil alifu wa. Pasoro sona. Oke. Udah lu itu berarti ilmu tahun 2009 saya. Tapi masih lumayan lah. Yang itu loh. Gulibatil ba apa gitu. Liftikol, itu ada gitu kan. Udahlah. Ini kira-kira ilmu apa? Apa berarti? Sorof ya kan? Sorof itu bahasa Indonesia apa ya? Apalah itu? Bismillah. Ilmu qawanin al-alfat al-murakkabah. Ilmu kanun-kanun atau aturan-aturan kata-kata yang terangkai. Ya, ilmu kanun rangkaian kata. Ini bukan, kalau yang tadi rangkaian katanya kan, kalau ini aturannya. Wa ilmu qawanin al-alfat, dan ilmu tentang kanun-kanun kata-kata indama tatarokkabu, ketika disusun dorbani ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, yu'ti qawaninu atrofal asma, kanun itu memberikan sisi-sisi kata benda, wal kalim, dan kata kerja, indama turukiba, ketika disusun, au turut tiba, atau ditertibkan. Ini nanti maksudnya adalah ilmu nahwu ya kalau di bahasa Arab. Watsani, yang kedua, yu'ti qawaninu fi ahwali tarkib wa tartib nafsuh, kanun itu memberikan apa? Ini yu'tinya ilmu kelihatannya. Ini bisa yu'ti al ilmu qawanina atau yu'ti qawaninu, bisa aja lah, dua-duanya bisa. Ilmu ini membahas tentang kanun-kanun, kondisi-kondisi penyusunan dan penertiban itu sendiri. Wa kaifa hiya fi dalikal lisan, dan bagaimana itu terjadi di bahasa tertentu. Bagaimana kondisi penyusunan itu? Kalau yang pertama itu menyusun, ketika kata-kata disusun, bagaimana dia dibaca. Nah, ini ilmu nahwu. Kalau yang kedua ini bagaimana cara menyusunnya agar bagus. Ini nanti ilmu balaghah ya. Ini dijelasin semua di sini. Intinya ilmu nahwu dan ilmu balaghah ya. Yang pertama ya. Wa ilmu qawanin al-atrof ya. Ilmu kanun-kanun tentang atrof ini artinya adalah sisi-sisi ya, sisi-sisi atau harokat ya, bisa di sisi-sisi, tapi di sini sisi-sisi. Al-mahsusu itu al-mahsusu bi ilmin nahwi, itu yang khusus dengan ilmu nahwu ya. Ini ilmu nahwu yang pertama tentang sisi-sisi kata ya. Fahuwa, ilmu tersebut, ilmu nahwu itu yu'arifu, memberitahu annal atrofa, bahwa sisi-sisi innama takunu awalan lil asma, pertama-tama dia ada pada kata benda, tumal kalim, kemudian pada kata ayakunu fi awailih, yang ada di permulaan kata benda ya. Contohnya alif lam, misalnya alhamdulillah ya, al ya kan. Kalau bahasa Inggris apa? The ya. Bahasa Prancis la le ya kan. Oke. Laler, la dan le ya kan. Das di der. Das di der ya. La itu muannas ya, feminan. Kalau le maskulin ya. Oh makoma fi sair al-asn, atau yang berposisi seperti al tadi di bahasa lain tadi ya. Wa minha mayakunu fi nihayatiha,
Di antara dari atrof itu ada yang terdapat di akhir kata benda, wahya al-atrof al-akhirah, yaitu sisi-sisi yang berada di akhir. Wa tilka hiya allati tusamma huruful i'rab, yang disebut dengan huruf i'rab, ya kan? Di bahasa Arab. Wa anal kalim, adapun kata benda, kata kerja, laisalah atrofu awal, ya. Laisalah atrofun awalun. Dia tidak mempunyai sisi di depan. Tadi al kan nggak ada ya. Kalau bahasa apa kata benda, kata kerja tidak ini. Jadi kalau atrof al mudharaah dia tidak disebut itu ya. Tidak, bukan dia sebagai atrof ini. Atau lah dia nyebutnya bukan. Wa inna malah atrofun akhiratun. Tapi dia hanya mempunyai sisi-sisi belakang. Seharusnya ada ya. Tadi kan kalau di bahasa Arab kan ada ahruf mudharaah ya. Itu kan bisa berubah ya. Tapi ini Al-Farabi hanya menyebutnya akhirnya doang, ya. Sin juga. Apa mas? Sin. Iya sah ya kan? Ya kan? Seharusnya kan ajlisu, yajlisu, tajlisu, ya kan? Seharusnya bisa itu ya. Atrof seharusnya ini. Tapi ini enggak dia. Hanya membahas yang akhirnya saja. Ma, ya kan? Wal jazam sukun. Wa syai'un ahar, dan hal yang lain ingkana apabila ada apa asy' yusta'malu digunakan fil lisanil arabi torfan, digunakan di bahasa Arab sebagai torf ya. Dia nggak nyebutin dia. Wa yu'arrifu, berubah ya. Minal atrofi kulliha, sisi-sisinya sama sekali tidak berubah ya. Bal innama huwa mabniun ala torfin wahid. Kata-kata itu menetap dalam satu sisi, tidak berubah-ubah. Fi jami'il ahwali, pada semua kondisi. Alati yang sorifu, yang berubah fiha, di dalam kondisi-kondisi itu, khairuhu minal alfad, kata-kata yang lain ya. Yang khairu munsharifah misalnya. Oh mas, Waid. Isim khairu munsharif apa? Sibawaihin itu harus hin ya. Masa? Sibawaihi. Ya. Gak boleh hin ya. Sibawaihu bisa nggak? Ja'a sibawaihu nggak boleh ya. Ya wes lah itu mungkin. Ya wes. Ini ilmu lama ini kita. Ini hama. Mana tadi? Wa minha ma la yang sarifu ba'diha dunabat. Ada yang tidak berubah di satu kondisi tapi di kondisi lain berubah. Wa minha ma yang sarifu fi jami'a. Ada yang berubah terus ya kan? Yajlisu bisa yajlisu itu bisa apa? Ayajlisa ya kan, bisa berubah itu ya, yang sorif. Tapi nggak boleh ya ayajlisi, nggak boleh ya. Sukun bisa lam yajlis ya kan, bisa ya. Oke, mana tadi? Wayuhsi ya, ilmu tadi memperinci al-atrofa kullaha, semua sisi dari kata-kata tadi. Wayunymayizu atrofal asma min atrofil kalim, membedakan antara sisi-sisi kata benda dan kata kerja. Wa yusi jami'al ahwal allati yang sorifu fihal kalim, memperinci kondisi-kondisi yang mengubah kata benda. Tsumma yu'arrifu, kemudian ilmu itu juga mendefinisikan, menjelaskan fi ayyi halin, di kondisi mana talhiku kulla wahidin ayu torfin ya. Di kondisi apa setiap sesuatu itu diiringi oleh sisi tertentu. Wa ya'ti minal ahwalil asma al maujudah, dari kata ganda wal majmu'ah jama'. Tsumma yu'ti mithal dzalika fil kalim al maujudah, kemudian memberikan juga ilmu itu memberikan contoh di dalam kata kerja al maujudah yang ada fil mutsanna wal majmu'ah, dalam kondisi ganda atau jama', ila ayastau'ibal ahwal, sampai ilmu itu melingkupi kondisi-kondisi fil lati yatabaddalu fiha, di mana kondisi itu berubah di dalamnya, alal kalimi atrofuha, berubah kondisi-kondisi mengubah kata benda yang berubah katanya itu atrofnya ya, sisi-sisinya. Allati hasolat laha, yang sampai kepada ma. Saya baca cepat aja ini. Ini ilmu nahwu, sebenarnya kalian udah belajar. Tsumma yu'arriful asma'a, kemudian ilmu itu juga menjelaskan tentang isim-isim atau kata-kata benda. Allati tangsorifu, yang berubah fi ba'dil atrof, di dalam sisi-sisi tertentu. Wa fi annaha tangsorifu, bahwa isim-isim itu berubah. Wa fi annaha la tangsorifu, bahwa ilmu isim itu tidak berubah. Tadi udah kita jelaskan ya.
Tsumma yu'ariful asma, kemudian menjelaskan kata-kata benda allati kanat kulla wahidin minha, yang ada apa kata benda itu masing-masing dari kata-kata benda itu mabniun ala tarfin wahid, tetap dalam sisi tertentu, wa mabniun ala tarfin wa annahu mabniun ala ayyi tarfin, dan dia menetap pada sisi tertentu. Ini tentang itulah perubahan atau tidak berubahnya kata benda dan kata kerja. Oke. Paragraf selanjutnya masih tentang ilmu nahwu juga. Amal adawat itu kata kata sandang ya. Kayak kalau di bahasa Arab itu misalnya fi ya, ahruf jar ya kan, kata sambung lah atau sandang kalau bahasa Indonesia ya. Fa in kanat adatuhum sebenarnya ingnya bisa dihapus. Kebiasaan dari adawat atau kata sandang itu antakuna kullu wahidatin minha mabniyatan ala torfin wahidin. Ada apa semua kata-kata sandang itu menetap dalam kondisi tertentu. Ya kan, misalnya fi gak berubah ya kan? Ala tidak berubah. Aukana ba'duha ala wahidin faqat, atau ada sebagian dari kata sandang itu ala wahidin atau ala torfin wahidin faqat, pada satu sisi saja seperti tadi fi ala dan seterusnya. Wa ba'duha, sebagian kata sandang itu yang sorifu fi syai'in minal atrof, berubah di dalam sisi-sisi tertentu. Apa kata sandang yang bisa berubah di bahasa Arab? Qobla sama ba'da ya kan? Ya benar kan? Min qobli ya kan? Min ba'di ismuhu Ahmad ya kan? Ini yang sorif maksudnya. I'rabnya. Bagaimana? I'rabnya yang berubah. Iya, qobla bisa qobli ya. Padahal itu kan adawat itu ya kan? Qobla bukan kata benda, bukan kata kerja ya kan? Ba'du ba'da ya kan? Ba'du ba'di juga bisa kan? Amma ba'du ya kan? Amma ba'du wa ba'daha min ba'di, nah ya kan, yang sorif berarti itu. Wa arafa kulla dzalika, ilmu tadi menjelaskan semua itu. Fa in kana qad tujadu lahum alfadun syukka fi amriha, apabila ditemukan kata-kata yang diragukan ya, hal hiya adawatun au asmaun au kalim, apakah kata-kata itu merupakan artikel, kata sandang, au asma atau kata benda, au kalim atau kata kerja, au kana qila fiha inna ba'daha yushakil asma, atau dikatakan bahwa sebagian daripadanya membentuk kata benda, wa ba'daha yushakilul al-kalim, atau sebagian membentuk kata kerja, ihtaja, maka membutuhkan sama man, uhtija seharusnya ini, ayyarifa, sebetulnya mengetahui siapa man, mamin hadihi yajri majral asma, apakah kata itu sesuai dengan kata benda, wa fi mada yang sorifu min atrofiha, dan apa yang berubah di dalam sisi-sisinya, wa min hayajri majral kalim, dan apa yang mana kata-kata itu berlaku seperti sesuai dengan kata kerja, wa fi mada yang sorifu min atrofiha, dan pada kondisi apa dia berubah. Oke lah, ini intinya apa? Nahwu lah ya. Wa amma darful ladzi yu'ti qawanina tarkib, adapun sisi yang memberikan kanun-kanun tentang penyusunan kata-kata nafsuhu ya, tarkib nafsihi, fa innahu yubayyinu awwalan, pertamanya dia menjelaskan kaifa tataraqabul alfaz, bagaimana kata-kata itu disusun, wa tataraqabu fi dzalikal lisan, dan bagaimana kata-kata itu disusun di dalam bahasa itu. Walakam dorbin hatta tasirul aqawil, sampai berapa banyak bentuk, sampai satu pernyataan sampai beberapa kata membentuk suatu pernyataan. Tsumma yubayyinu annaha huwa tarkib wa tartib al-afsah. Kemudian ilmu itu menjelaskan
susunan dan susunan atau ketertiban kata-kata yang sempurna atau indah fi dzalikal lisan, di dalam bahasa itu. Ini balaghah, ya kan? Kalau nahwu itu membahas tentang sisi-sisi kata, ya, i'rab gitu. Kalau balaghah adalah bagaimana menyusunnya, bagaimana susunan itu indah atau tidak. Ini cukup lah ya. Oh ini satu aja minggu depan masih cukup. Lanjut ya. Lanjut aja ya. Ini yang berapa? 4 ya. 5. Ini agak cepat kan ini. Wa ma qawaninal kitabah. Adapun kanun-kanun penulisan ilmu qawaninal kitab wa tashil qiraah. Ilmu kanun-kanun aturan-aturan menulis dan memperbaiki bacaan. Wa ilmu qawaninal kitabah, ilmu tentang aturan-aturan menulis, yumayyizu awalan, pertama dia membedakan ma la yuktab fis sutur min hurufihim, sesuatu yang tidak ditulis di dalam baris tulisan, min hurufihim, dari huruf-hurufnya. Wa ma yuktabu, dan huruf-huruf yang ditulis. Ada yang ditulis, ada yang tidak kan, ya. Tsumma yubayyinu amma yuktab fis sutur wa kaifa sabiluhu ayyuktab. Kemudian menjelaskan amma yuktab, sesuatu yang ditulis fis sutur, di dalam rangkaian kata itu ya, di dalam tulisan. Kaifa sabiluhu, bagaimana caranya ayyuktab, untuk ditulis. Membahas tentang huruf-huruf yang ditulis dan tidak ditulis. Ini ilmu apa kira-kira? Cara menulis itu apa? Imla kan, kalau bahasa Arab ya. Imla kan? Imla nih. Kayak misalnya ini, apa yang ditulis ada yang tidak. Misalnya bismi. Bismi itu kan sebenarnya apa? Biismi kan? Nah, ini sebagai contoh, ya kan? I-nya hamzahnya dibuang, ya kan? Kemudian apa? Yang ditulis tapi nggak dibaca. Yang alif lam samsiah. Oke, alif lam atau ana itu kadang hamzahnya nggak dibaca kan? Wa ma ana minal musyrikin, ya kan? Wa ma ana minal musyrikin, ya kan? Ya. Ditulis tapi nggak dibaca, ya kan? Ini tidak ditulis, ya kan? Bismi, hamzahnya hilang. Oke. Bagaimana cara menulisnya? Misalnya apa? Hamzah, cara nulis hamzah, ya kan? Kita dulu belajar ampun-ampunan itu. Ya. Ilmu imla kalau di bahasa Arab paling rempong kan hamzah doang ya sebenarnya. Selebihnya sih gampang. Selebihnya mana yang bisa disambung, mana yang tidak, ya kan gitu kan? Dan seterusnya lah. Wa ilmu qawanin tashil qiraah, dan ilmu tentang cara-cara memperbaiki bacaan. Wa yu'arrifu mawadhi'an nuqat, memberitahu tentang posisi-posisi titik, ya. Itu loh, misalnya yang kemarin loh. Ini loh apa? Ya kan? Ba, ta, ka, ya kan? Apalagi nun, ya kan? Misalnya kan? Wal alamat, dan tanda-tanda allati tuj'alu indahum, yang dibuat menurut mereka, lima la yuktab, yang tidak ditulis fi sutur fi hurufihim, yang tidak ditulis di dalam susunan tulisan min hurufihim, hurufnya. Wa ma yuktab, tadi harokat itu kan nggak ditulis, ya kan? Sementara yang lain ini ditulis. Sepertinya buku bahasa Arab yang ada harokatnya itu ya Al-Quran itu aja kan. Rata-rata kita baca buku bahasa Arab kan rata-rata nggak ada. Hanya ya beberapa ada sih, ya, tapi rata-rata nggak ada. Yang reproduksi baru biasanya. Ada ya, mulai ada ya. Saya pernah ketemu tuh bukunya Muqaddimah Ibni Khaldun itu ada harokatnya, ada tuh. Tapi nggak banyak ya. Apa tadi? Wal alamat, dan tanda-tanda allati tumayyizu bainal huruf al-mustarakah, yang membedakan huruf-huruf yang komplikatif. Wal alamat allati taj'alul huruf, dan tanda-tanda yang menjadikan huruf-huruf allati datalaqat indahum, apabila berjumpa dia melebur ba'duha fi ba'd, sebagian kepada yang lain, seperti yang tadi ya, lam dan ba, nun dan mim, dan seterusnya. Wa yunahha ba'duha li ba'din, dan menunjukkan sebagian daripadanya tentang sebagian yang lain, ya. Wal alamatul lati tuj'alu indahum, dan tanda-tanda yang dibuat bagi mereka lima qati al aqawil, untuk penggalan-penggalan
kalimat ya kan, seperti koma, bahasa Indonesia ya, koma dan titik ya. Wa tamyizi alamatil maqaidi sughra, dan perbedaan tanda-tanda penggalan kecil min alamati maqati al-wusta wal kubra, dari tanda-tanda penggalan menengah dan besar. Tadi ya koma dan titik lah kalau di bahasa Indonesia kan. Wa bayyana ya, dan menjelaskan alamati aridaatil alfat, kata-kata yang rendah, wal aqawil al mutabitah, dan pernyataan-pernyataan yang berhubungan, alati makna ba'dihha, yang semakna dengan sebagian yang lainnya, sinonim lah, bahas soal sinonim ya. Wa wasana idza taba'ada ma bainaha, terutama apabila berbeda antara yang lainnya. Ini intinya apa berarti? Ilmu tashil qiraah. Apa? Cara membaca yang benar. Apa kira-kira? Keenam ini. Enggak dong. I'rab tadi. Tajwid, ya kan? Benar kan? Tajwid qiraah, ya kan? Tapi utamanya tajwid lah ya. Mat, ya kan gitu kan? Ini titik waqaf, ya kan? Waqaf, alamatul waqaf dan seterusnya lah. Kalau paling tidak gampangnya tajwid lah salah satunya yang kita udah pelajari. Oke, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul asy'ar. Ilmu tentang syair ya. Wa ilmul asy'ari, ilmu tentang syair, alal jihatil lati tusyakilu ilmal lisan talata. Dari sisi yang membentuk linguistik itu ada 3 ya. Yang ketujuh nih, ilmu tentang syair. Ya. Ada 3. Ya. Yang pertama Isaul Auzan, rincian tentang metrum ya. Al-musta'malah fi asy'arihim, yang digunakan di dalam syair-syair mereka. Ini ilmu tentang metrum ya. Kanatil auzan basitah au murakabah. Metrum itu ada yang simple, ada yang kompleks ya. Tsumma isa'u tarkibatil huruf al-mu'jamah, kemudian perincian tentang susunan huruf-huruf yang huruf-huruf mu'jamah itu huruf-huruf alfabetik. Allati tusolu an sinfin minha, yang digapai dari bagian-bagian huruf-huruf itu, yang mana tadi susunan itu dibentuk dari huruf-huruf itu. Wa waznu waznin, dan metrum-metrum min auzanihim, dari wazan-wazan mereka. Wa yallati tu'arifu indal Arab, yang mana metrum itu disebut oleh orang-orang Arab bil asbab wal autar, dengan sabab dan watar ya. Wa indal Yunan, menurut orang Yunani bil maqati wal arjul, maqati dan arjul. Ini summal fahas anil maqadir al abyad, kemudian membahas tentang tingkatan-tingkatan tataran-tataran bait ya. Wal masori itu separuh dari bait ya. Satu bait itu kan biasanya kalau di bahasa apa, nadoman kan gini kan. Nah, ini makoti ya, masori ya. Wa min kam hurfin wa makate, dan berapa banyak huruf dan berapa banyak penggalan ya. Tuma bait, tuma yubayinu baita baitin ya, membahas tentang bait-bait fi wazni waznin, dalam wazan-wazan. Tuma yumayizul auzan al-wafiyah, kemudian membedakan antara wazan-wazan atau metrum-metrum yang mencukupi, minan nakisah, dan yang tidak mencukupi. Wa ayul auzan abha wa ahsan wa alat masmu'an, dan metrum mana yang abha, yang agung, wa ahsan yang lebih bagus, wa alat masmu'an, dan lebih indah, lebih nikmat untuk didengar. Kalian ada yang pernah belajar aud atau bahasa Arab kan? Ada 16 ya kan? Ini saya udah tulis di sini. Metrum itu ada. Bukan mas, itu mah ini itu kiroah ngawur. Tawil ya kan, bahar loh mas. Bahar tawil, bahar madid, bahar basit, ada 16 mas. Tawil, madid, basit, wafir, kamil, hazaj, rojas, romel, sari, munsarih, khafif, mudhari, muktadhab, mujtas, mutakarib, mutadarik ya kan. Wes. Ya, tapi yang biasa kita pakai biasanya ini yang tawil ya kan.
Tawilun dunal buhuri fadailun faulun ma failun kan. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbikaan majmu'iha bibayanin. Apalan kita di pesantren ya. Bukan itu mah di madrasah kan ya. Iya. Ilingodang aneh ilmu. Elingada hasil ilmu angin nang perkara bakal tak critakake kubule kanthi pertelo ya kan. Ya itu tawil itu Mas. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum min nahwihi wa min adimi sya'nihi lam tahwihi. Itu apa? Bahasa apa itu? Wis opo lah. Pokoknya ada 16 ya kan. Itu Imrit ya. Wal juz'u tsani yang kedua, itu kalian tahu nggak penemu tadi bahar itu bukan orang Arab. Bukan. Itu yang menemukan adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Bashori, orang Basrah. Basori itu mana? Bukan nama. Basrah Mas, Basrah itu kan Persia, apa namanya daerah ya Irak atau Iran ya gitu lah. Itu dia yang menemukan Al-Azdi. Itu dia menemukan 15. Yang terakhir itu yang ditemukan oleh Al-Ahfas, yang Mutadarik yang terakhir. Oke. Udahlah, kita cepat-cepat nggak usah bahas-bahas itu dulu. Wal juz'u tsani, bagian kedua dari ilmu syair adalah an-nadhar fi nihayat. Pemikiran tentang akhir ya. Nihayatil abyad fi wasnin di dalam wazan-wazan itu. Membahas apa? Rima. Ya kan? Akhir kan? Rima. Akhir kata itu Mas, tang gitu. Aina minha indahum ala wajhin wahid. Mana yang dalam kondisi satu ya. Wa aina minha ala wujuhin katsirah. Mana yang bentuk rimanya banyak ya. Kalau sekarang kita bahasa Indonesia juga ada kamus tuh, kamus rima ada tuh, kan? Wa min hadhihi aina tam wa aina naqis. Mana rima yang sempurna dan mana rima yang tidak sempurna. Wa nihayat yakunu bi harfin wahid bi ainihi mahfudan fi syi'ri kulli. Mana rima-rima akhir ya, akhir yakunu bi harfin wahid dengan satu huruf. Bi ainihi satu huruf itu mahfudan fi syi'ri kulli yang dijaga di seluruh syair. Jadi ada syair yang rima akhirnya itu satu huruf saja, luar biasa itu kan kalau panjang ya. Wa ayyuma minha yakunu bi hurufin aktsar min wahid. Dan mana syair yang terbentuk dari rimanya itu terbentuk dari banyak huruf, mahfudun fil qasidah, di dalam qasidah. Wa kam aktsarul huruf allati takunu nihayatul abyad indahum. Berapa huruf yang berada di akhir bait menurut mereka. Tsumma tu'ariful lati hiya bi hurufin katsirah. Kemudian ilmu itu menjelaskan huruf-huruf yang banyak. Hal yajuzu, apakah boleh ayyubaddila makana ba'diha hurufun ukhra musawiyatun laha fi zamanin nutqi biha amla. Apakah boleh satu huruf mengganti huruf yang lain di dalam pengucapannya? Wa ayyuma minha yajuzu ayyubaddu bi harfin musawin lahu fi zaman. Dan mana yang boleh untuk mengganti yang lain? Ini intinya tentang rima lah ya. Rima kayak di bahasa Indonesia ada yang rima sempurna, ada yang rima tidak sempurna, intinya gitu. Wal juz'u tsalis, yang bagian yang ketiga, yufahisu, meneliti amma yasluhu ayustamala, apa yang patut ayustamala dipakai fil asy'ari dalam syair minal alfat indahum, di dalam dari kata-kata indahum menurut mereka. Mimma laisa yasluh, dari yang tidak patut ayustamal untuk digunakan fil qaul, di dalam pernyataan alladzi laisa bisyi'rin, yang notabene bukan syair. Membahas soal kata yang kata yang puitis gitulah ya. Mana kata yang puitis dan non puitis, mana kata yang patut di sastra, mana yang tidak. Kayak misalnya dulu kan ada kata-kata yang tidak boleh kan ya. Misalnya gini, ada, kalau sekarang itu kan setelah reformasi lah, ada sastrawati yang kemudian berani betul kan mengungkapkan kata-kata
yang cabul sekalipun di sastra kan dulu nggak boleh, ya kan? Ayu Utami dan kawan-kawan lah. Ayu Utami masalah kalau Jenar apa? Ya kan? Itu kan berani itu kan. Itu kan tadi ini kata-kata puitis ya nggak puitis. Nah, ini kan puisi klasik ini sebenarnya yang dibahas oleh Alvaro ini klasik ya. Ada metrum, remanya harus tepat, kayak AA, AUA, gitulah, AAA, gitulah, ya kan? Kalau bahasa Indonesia gitu kan, remanya harus tepat, kata-katanya harus yang puitis, nggak boleh yang nggak puitis, gitu kan? Emang klasik ya. Wahadihi ini semua, wahadihi jumalu ma fi kulli wahidin min azail milisa. Ini semua adalah keseluruhan dari sisi-sisi atau bagian-bagian linguistik. Wallahu a'lam bishawab. Buset, Allahu Akbar. Ada yang nanya? Cukup ya. Udah itu saja. Hari ini kita membahas 7 bagian linguistik menurut Al-Farabi, yaitu etimologi, sastra, fikih lughah atau syaraf, nahwu dan balaghah, imla, tajwid qiraah dan syair. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.